Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di balik setiap detak jantungmu, ada sebuah rahasia yang tidak pernah berhenti memanggilmu. Sebuah bisikan ilahi yang hanya bisa terdengar ketika batinmu cukup hening untuk mendengarnya. Dalam video ini, kita akan menelusuri kedalaman zikir para sufi yang mampu melelehkan keakuan dan membuka pintu makrifat. Jika kau siap masuk ke dunia sunyi yang mengungkapkan segalanya, tekan subscribe, aktifkan lonceng, dan dukung perjalanan ruhani ini agar terus berlanjut. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap menerima cahaya. Bab 1. Bisikan yang tidak memiliki nama. Di balik semua suara yang pernah engkau dengar dalam hidup ini, ada satu bisikan halus yang tidak pernah memakai huruf. Tidak pernah meminta perhatian, namun selalu hadir seperti denyuter yang menghidupkan seluruh keberadaanmu. Itulah getaran awal dari zikir tanpa bentuk, yang memanggil manusia bukan melalui telinga, tetapi melalui kedalaman ruh yang sudah terlalu lama tertutup lapisan dunia. Ketika engkau mulai merasakannya, ada sensasi aneh, seolah dirimu disentuh oleh sesuatu yang tidak memiliki wujud, tetapi mampu menembus lebih dalam dari apapun yang pernah engkau rasakan. Di titik itu, engkau mulai menyadari bahwa keheningan juga bisa berbicara. Tidak muncul kepada hati yang sibuk memamerkan dirinya. Ia hadir kepada hati yang bersedia mendengar tanpa syarat. Para sufi menyebutnya sebagai panggilan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa diselami. Seakan Allah sedang memperkenalkan dirinya bukan dengan nama, tetapi dengan kehadirannya yang melampaui segala nama. Inilah sebabnya banyak arif berkata bahwa ketika seseorang mendengar ia tidak sedang memanggil Tuhan. Sebaliknya, ia sedang dipanggil olehnya. Betapa lembut panggilan ini dan betapa sering manusia mengabaikannya karena hatinya lebih sibuk dengan urusan yang tidak pernah membawa ketenangan. Jika engkau membiarkan bisikan itu menyentuhmu, engkau akan merasa seperti memasuki ruang batin yang tidak pernah engkau kunjungi sebelumnya. Ruang yang sangat sunyi, namun syarat dengan makna. Di sana, engkau tidak lagi merasa harus menjadi apapun. Tidak harus tampil kuat, tidak harus menjadi sempurna, tidak harus memegang sesuatu sebagai milik. Yang ada hanyalah engkau dan kesadaran bahwa engkau hanyalah setetes kecil dari lautan kehidupan yang diatur olehnya. Dalam ruang itu, terasa seperti panggilan pulang. Pulang ke diri yang sebenarnya. Banyak orang bertanya, mengapa disebut sebagai zikir yang paling halus? Karena ia tidak memaksa, ia tidak mengagetkan, ia hanya hadir sebagai pengingat bahwa engkau berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Setiap kali engkau mengikuti getarannya, ego yang keras mulai retak, ambisi duniawi melemah, dan rasa memiliki terhadap apapun perlahan luruh. Bekerja bukan melalui kata, tetapi melalui kesadaran. Ia menenangkan bukan dengan hiburan, tetapi dengan kebenaran bahwa engkau tidak pernah sendiri, bahkan ketika engkau merasa paling sendirian. Dan pada akhirnya, memperlihatkan satu rahasia yang hanya bisa dipahami dengan hati yang lembut, bahwa semua pencarian panjang manusia tentang makna, tentang tujuan, tentang siapa dirinya, sesungguhnya bermuara pada satu kesadaran, yaitu bahwa tiada yang benar-benar hidup kecuali Dia. Apapun yang engkau sebut sebagai diriku hanyalah pinjaman sementara. Ketika memanggilmu, ia tidak hanya memanggil untuk berzikir, ia memanggil agar engkau mengenal kembali siapa yang menghidupkanmu sejak awal. Dan dari sanalah perjalanan makrifatmu mulai dibuka. Bab 2. Ketika nafas menjadi jembatan ke yang gaib. Setiap manusia bernafas, namun tidak semua menyadari bahwa dalam setiap helaan terdapat pesan yang jauh lebih dalam dari sekadar mempertahankan hidup. Dalam tasawuf, nafas disebut sebagai utusan halus antara langit dan bumi, penghubung antara yang tampak dan yang tersembunyi. Ketika engkau mulai menyelaraskan nafas dengan engkau seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat oleh kesibukan dunia. Ada detik-detik hening di mana engkau merasakan bahwa nafas itu bukan datang dari dirimu, tetapi diberikan kepadamu oleh Yang Maha Menghidupkan. Pada saat itu, nafas tidak lagi menjadi rutinitas. Ia berubah menjadi jembatan ruhani.
Setiap tarikan nafas membawa isyarat bahwa engkau sedang diberi kesempatan untuk hidup sekali lagi. Dan setiap hembusan adalah penyaksian bahwa satu bagian dari dirimu kembali kepadanya. Para arif memandang nafas sebagai kitab suci yang tidak tertulis, namun mengandung rahasia yang tak terhingga. Ketika nafas disatukan dengan hu, engkau merasakan sebuah kehadiran halus yang selama ini tidak engkau sadari. Sebuah ketenangan yang tidak dibuat oleh pikiran, tetapi muncul dari pusat eksistensi. Di dalam aliran nafas itu ada bisikan yang berkata, "Aku dekat, lebih dekat dari urat lehermu." Saat engkau membiarkan hu mengalun melalui nafas, tubuhmu mulai memasuki keadaan diam yang tidak sama dengan tidur. Ini adalah diam yang penuh kesadaran, diam yang membuka mata batin, bukan memejamkannya. Dalam keadaan itu, dunia terasa jauh namun tidak membuatmu terasing. Engkau seperti berjalan di antara dua alam. Satu yang terlihat oleh mata dan satu lagi yang hanya bisa digapai oleh hati yang bersih. Nafas menjadi pemandu yang sabar, membawa engkau memasuki kedalaman dirimu sendiri tanpa paksaan, tanpa suara, hanya dengan getaran lembut yang menenangkan seluruh kegelisahan. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada saat ketika engkau merasa resah, seakan nafas tidak bergerak selancar biasanya. Itulah perlawanan halus dari ego yang takut kehilangan kendali. Ego tahu bahwa jika engkau mengikuti nafas terlalu dalam, engkau akan menemukan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan darimu. Kenyataan bahwa dirimu bukanlah pusat dari apapun. Tetapi jika engkau tetap lembut, tidak memaksa apapun, maka resah itu akan mencair dengan sendirinya. Engkau akan belajar bahwa nafas dan hu bekerja bukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketundukan. Pada akhirnya ketika nafas dan hu menyatu dengan sempurna, engkau mulai merasakan bahwa seluruh hidupmu sebenarnya hanyalah rangkaian nafas yang dipinjamkan oleh Allah. Betapa kecilnya engkau, namun betapa besar kasih-Nya yang terus mengalir tanpa henti. Nafas menjadi saksi bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian, dan hu menjadi bukti bahwa bahkan dalam keheningan paling dalam, Dia tetap hadir. Inilah jembatan gaib yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, jembatan yang tidak terlihat tetapi paling nyata bagi mereka yang mau merasakan. Bab 3. Memasuki wilayah tanpa diri. Ada satu wilayah batin yang tidak dapat ditemukan oleh pikiran dan tidak bisa dijangkau oleh langkah fisik. Wilayah yang hanya dapat dimasuki ketika engkau mulai mengendurkan genggamanmu atas diri sendiri. Dalam zikir hu, wilayah itu muncul perlahan seperti kabut yang menyingkapkan bentuk-bentuk tersembunyinya. Engkau mungkin tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi semakin dalam hu meresap, semakin samar batas antara aku dan bukan aku. Engkau seolah berdiri di pintu gerbang yang memisahkan dunia kesadaran biasa dengan ruang hening tempat segala identitas mulai meleleh. Disinilah perjalananmu menuju tanpa diri dimulai. Bukan karena engkau hilang, tetapi karena engkau menemukan siapa yang sebenarnya ada. Saat engkau melangkah lebih jauh, engkau akan mendapati bahwa pikiran mulai kehilangan cengkramannya. Ia mencoba bertanya, mencoba memahami, mencoba mengotak-ngotakan setiap sensasi yang muncul. Namun hu tidak bisa ditangkap oleh konsep apapun. Dan ketika pikiran gagal memahaminya, engkau akan merasakan satu perasaan aneh, ringan, luas, dan seolah tidak terikat pada tubuh. Para arif menyebut keadaan ini sebagai meluruhnya batas. Ketika engkau tidak lagi terjebak dalam keharusan menjadi sesuatu. Dalam momen itu, engkau mulai menyadari betapa beratnya hidup ketika engkau memikul identitas yang selama ini engkau kira adalah dirimu. Keheningan yang muncul bukanlah hening kosong, ia adalah hening yang penuh kesadaran. Engkau merasa melihat dirimu dari jarak tertentu, seperti mengamati gelombang yang mengalun dari kejauhan. Ada rasa damai yang tidak dapat dimanipulasi, karena ia berasal bukan dari pikiran, tetapi dari pusat ruhmu, pusat yang selama ini tertutup oleh tuntutan dunia. Di wilayah tanpa diri ini, engkau tidak sedang menjadi orang suci, tidak sedang menjadi makhluk istimewa. Engkau hanya sedang menjadi apa adanya, makhluk yang kembali kepada asal kesadarannya. Dan dalam kesederhanaan itulah letak kedalaman spiritual yang sesungguhnya. Namun ego tidak tinggal diam. Ia akan berusaha menarikmu kembali dengan rasa takut, dengan kebingungan, atau bahkan dengan kebanggaan spiritual yang samar.
Ia akan membuatmu merasa seolah engkau kehilangan sesuatu, padahal yang hilang hanyalah beban yang tidak pernah engkau butuhkan. Jika engkau tetap lembut pada hatimu dan terus mengikuti getaran Hu, maka perlawanannya akan melemah. Engkau akan belajar bahwa melebur bukan berarti lenyap, tetapi menjadi transparan, sehingga cahaya ilahi bisa melewati dirimu tanpa halangan. Dan pada akhirnya, ketika engkau benar-benar merasakan wilayah tanpa diri itu, engkau akan memahami mengapa para sufi mengatakan, jika engkau mencarinya, engkau akan tersesat. Jika engkau membiarkannya, engkau akan tiba. Di titik ini, Hu menjadi lebih dari sekadar zikir. Ia berubah menjadi keadaan wujud. Engkau bukan lagi hanya menyebutnya, tetapi diselimuti olehnya. Dan ketika aku mulai mereda, engkau akan melihat dengan jelas satu kebenaran yang indah. Bahwa segala sesuatu yang selama ini engkau pertahankan, sebenarnya hanya menutupi Dia yang selalu dekat. Bab 4. Misteri Getaran Satu Huruf. Dalam tradisi para sufi, huruf H yang menjadi inti dari Hu dianggap sebagai getaran awal dari seluruh penciptaan. Bukan huruf seperti yang dibaca di kitab, bukan suara seperti yang didengar oleh telinga, melainkan denyut halus yang menandai keberadaan sebelum segala sesuatu mengambil bentuk. Ketika engkau menyebut Hu, engkau sebenarnya sedang menyingkap pintu menuju frekuensi yang sudah ada jauh sebelum dunia disusun. Ia adalah semacam gema primordial, getaran pertama yang menembus kegelapan dan membuat wujud mulai mungkin. Dan yang mengagumkan, getaran itu tidak pernah padam. Ia terus bergetar dalam hatimu, dalam nafasmu, dalam setiap ruang yang engkau anggap hening. Para arif menggambarkan huruf H sebagai napas ilahi yang menghidupkan setiap ruh. Mereka mengatakan bahwa ketika engkau melafalkan Hu, engkau mengikuti ritme alam semesta. Segala yang kau lihat, gunung, pohon, awan, bahkan detak jantungmu, semuanya bertasbih dalam getaran yang sama, meski engkau tidak mendengarnya dengan telinga. Itulah sebabnya ketika engkau benar-benar menghayati Hu, engkau seolah terhubung dengan sesuatu yang lebih luas dari dunia fisik. Seperti sedang mendengar musik yang tidak memiliki nada, namun tetap membuat seluruh jiwamu bergerak. Jika engkau memejamkan mata dan menghayati kehadiran Hu, ada saat di mana engkau bisa merasakan keterbukaan yang sulit dijelaskan. Getaran itu tidak menekan, tidak memaksa, ia hanya menyebar lembut, seperti sinar yang merembes melalui celah-celah kecil di dalam dirimu. Dalam ruang batin itu, engkau merasakan bahwa tubuhmu bukanlah batas dan pikiranmu bukanlah penjara. Ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih luas dari langit, dan sesuatu itu merespons dengan halus setiap getaran Hu yang engkau hadirkan. Inilah momen ketika engkau mulai memahami bahwa zikir bukan sekadar ucapan. Ia adalah resonansi. Namun keindahan getaran itu baru benar-benar terasa ketika engkau berhenti menganggap Hu sebagai upaya untuk mencapai sesuatu. Ketika engkau melafalkannya dengan tujuan tertentu, kedamaian, kekuatan, ketenangan, maka engkau masih berada di permukaan. Tetapi saat engkau menyebut Hu hanya karena Allah, tanpa tuntutan apapun, maka getarannya menjadi lebih jernih. Ego yang biasa mengotori niat akan melebur, dan yang tersisa hanyalah hubungan langsung antara hatimu dan kehadirannya. Seolah engkau berada di hadapan sebuah rahasia, dan rahasia itu menyambutmu dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Akhirnya engkau akan menyadari bahwa satu huruf ini yang tampak kecil dan sederhana sebenarnya adalah lautan makna yang tak bertepi. Ia membawa engkau kepada kesadaran bahwa Allah tidak perlu diperkenalkan dengan banyak kata. Cukup satu getaran yang benar, cukup satu kesadaran yang hadir, dan engkau akan merasakan keintiman yang jauh melampaui doa-doa panjang. Hu tidak hanya menggetarkan lidahmu, ia menggetarkan wujudmu. Dan ketika engkau benar-benar membiarkannya bekerja, engkau akan memahami mengapa para sufi merahasiakan huruf ini dari mereka yang belum siap. Bukan karena ia berbahaya, tetapi karena ia terlalu suci untuk dijadikan hiasan tanpa makna. Bab 5. Nafas yang menghidupkan kesadaran. Ada rahasia yang tidak pernah jauh darimu, tetapi sering kau lupakan karena terlalu dekat. Nafasmu sendiri. Para sufi menganggap nafas sebagai kitab pertama yang diturunkan kepada manusia. Kitab tanpa huruf, tanpa suara,
namun penuh petunjuk bagi siapapun yang mau memperhatikannya. Dan dalam setiap tarikan serta helaannya, terdapat bisikan halus dari Hu yang tidak pernah berhenti. Ketika engkau menarik nafas, engkau memasukkan kehidupan. Ketika engkau menghembuskan nafas, engkau mengembalikan segala yang bukan milikmu. Di antara dua gerakan itu, masuk dan keluar, ada jeda yang begitu singkat namun begitu sakral. Jeda itu ibarat pintu kecil menuju kehadiran, dan siapapun yang menaruh perhatian penuh ke sana akan mulai merasakan hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, dan kehadiran ilahi yang selalu mengiringi. Para arif mengatakan, setiap nafas adalah saksi bahwa engkau dijaga. Cobalah renungkan itu sejenak. Ada begitu banyak hal yang harus terjadi di dalam tubuhmu agar engkau bisa mengambil satu nafas. Jantung yang berdetak tanpa diperintah, paru-paru yang mengembang lembut, oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh seperti karunia yang terus mengalir. Tidak ada satupun dari itu yang bekerja karena kehendakmu. Semuanya adalah pemberian. Ketika engkau mulai menyelaraskan nafasmu dengan Hu, seluruh pengalaman batin mulai berubah. Zikir tidak lagi menjadi rangkaian kata, ia menjadi gerakan hidup yang terjadi di dalam tubuhmu. Tarikan nafasmu membawa Hu yang tidak terdengar, dan hembusanmu melepas segala belenggu yang menumpuk di dada. Dalam beberapa saat, engkau akan merasakan seolah-olah dirimu sedang dilingkupi sesuatu yang lembut, hangat, dan sangat dekat. Pada fase ini, sesuatu yang menarik sering terjadi. Engkau tidak lagi mencari Allah melalui pikiran, karena pikiran terlalu bising. Engkau juga tidak lagi mencarinya melalui gambaran-gambaran tertentu, karena gambaran selalu membatasi. Engkau hanya hadir. Dan dalam kehadiran itu, engkau merasakan bahwa Allah tidak jauh. Ia tidak berada di ujung langit atau tersembunyi di balik tabir yang rumit. Ia menyertaimu dalam setiap nafas, dalam setiap detak, dalam setiap jeda. Ada pula momen ketika nafasmu terasa seakan menari dengan sendirinya, ringan seperti angin yang bertiup di padang luas. Pada saat itu, engkau mungkin merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Perasaan pulang, seolah engkau kembali ke tempat yang sudah lama engkau kenal, tetapi lupa jalan pulangnya. Inilah keadaan di mana Hu mulai bekerja dalam dirimu secara halus tanpa perlu engkau paksa. Namun yang paling indah dari semua ini adalah kesederhanaannya. Tidak ada ritual rumit, tidak ada syarat berlebihan. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran lembut pada nafas yang keluar masuk dan keikhlasan untuk hadir di dalamnya. Dan pelan-pelan, getaran Hu yang tadinya samar mulai mengisi ruang batinmu dengan cahaya yang tidak menyilaukan, namun menghangatkan. Pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa nafas bukan sekadar mekanisme tubuh. Ia adalah jembatan. Jembatan antara dunia luar yang penuh kesibukan dan dunia dalam yang penuh keheningan. Dan di atas jembatan itu, Hu berbisik tanpa henti, mengajakmu untuk kembali, dan terus kembali kepadanya. Bab 6. Mengheningkan suara batin yang berisik. Di dalam diri setiap manusia terdapat dua jenis suara. Suara yang berisik dan suara yang halus. Suara yang berisik adalah gema pikiran, penuh komentar, penuh penilaian, penuh kecemasan yang datang dari berbagai arah. Namun suara yang halus, itulah bisikan nurani, isyarat lembut dari kedalaman ruh yang selalu memanggilmu untuk pulang. Dalam tasawuf, perjalanan menuju Hu hanya bisa ditempuh ketika suara yang berisik mulai mereda, sehingga suara halus dapat terdengar kembali. Seringkali kita merasa jauh dari ketenangan, bukan karena dunia luar, tetapi karena dunia dalam yang tidak pernah tidur. Pikiranmu berlari menciptakan cerita-cerita yang tak pernah diminta. Ia mengulang masa lalu yang tidak bisa diubah dan menciptakan masa depan yang belum tentu terjadi. Para arif menyebut ini sebagai bayangan kabut, gelap, samar, dan tidak memiliki bentuk sebenarnya. Namun anehnya, kabut itu mampu menutupi cahaya Hu yang selalu hadir dalam batinmu. Disinilah pentingnya latihan hening, bukan untuk mematikan pikiran, tetapi untuk menempatkannya kembali pada tempatnya. Ketika engkau duduk dalam keheningan, engkau mungkin merasakan pikiranmu berontak. Ia tidak suka diam. Ia ingin terus bergerak,
seperti laut yang tidak mau tenang. Namun justru disitulah letak rahasianya. Ketika engkau hanya menyaksikan pikiran itu tanpa melawan, tanpa menolak, dan tanpa terlibat, engkau akan mulai memahami bahwa pikiran bukanlah dirimu. Ia hanyalah arus yang lewat. Engkau bukan arusnya. Engkau adalah ruang tempat arus itu bergerak. Dan ruang itu adalah tempatmu bersemayam. Pada satu titik, ketika kesadaranmu mulai mendalam, suara-suara berisik itu perlahan kehilangan kekuatan. Tidak karena dipaksa diam, tetapi karena engkau tidak lagi memberinya energi. Di saat itulah suara halus mulai terdengar, lembut, jernih, dan menuntun. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak memerintah. Ia seperti angin pagi yang menyapa lembut, mengingatkanmu bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tetapi sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Suara inilah yang membuat para sufi rela meninggalkan hiruk-pikuk dunia demi satu detik keheningan sejati. Dalam keheningan itu pula, mulai memancarkan getarannya. Bukan melalui kata-kata, bukan melalui penglihatan, tetapi melalui rasa. Rasa yang membuat dadamu lapang tanpa sebab. Rasa yang membuat hatimu lembut tanpa penjelasan. Engkau akan mulai memahami bahwa zikir sejati bukan sekadar mengulang kata, tetapi membungkam segala suara batin agar satu suara saja yang tersisa, suara kehadiran ilahi yang tidak pernah pergi. Dan ketika engkau merasakan semuanya, walau hanya sekelebat, engkau akan sadar bahwa perjalanan ini bukan semata tentang menemukan Tuhan. Engkau tidak perlu menemukan sesuatu yang tidak pernah hilang. Perjalanan ini adalah tentang menemukan dirimu kembali, dirimu yang terdalam, dirimu yang jernih, dirimu yang sudah sejak awal tersambung padaku. Dari sinilah perjalanan makrifatmu memasuki bab yang lebih dalam. Bab 7, cahaya yang tidak terlihat mata. Ada cahaya yang tidak memerlukan lampu, tidak tergantung pada matahari, dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya ini bukan objek, bukan warna, bukan bentuk. Ia adalah cahaya batin nur yang menjadi sumber segala penglihatan sejati. Para sufi menyebutnya sebagai cahaya yang membuat kita mampu melihat tanpa mata, mengetahui tanpa belajar, dan merasakan tanpa disentuh. Dan dalam setiap zikirhu, cahaya ini mulai muncul perlahan, tidak menggelegar, tetapi menyingkap satu lapisan demi satu lapisan kegelapan yang selama ini menutupi hakikat diri. Ketika engkau mulai memurnikan niat dan menghadirkan kesadaran, cahaya ini datang seperti fajar yang malu-malu. Tidak langsung terang, tetapi cukup untuk membuat gelapmu tidak sepekat sebelumnya. Ia hadir sebagai perasaan ringan yang sulit dijelaskan, atau sebagai kejernihan mendadak yang muncul di tengah kebingunganmu. Seolah-olah ada sesuatu yang membenarkan posisi hidupmu, meluruskan pandanganmu, dan menuntun langkahmu ke arah yang lebih benar. Tidak semua orang menyadari kedatangannya, karena cahaya ini bekerja dengan sangat halus, seperti embun yang turun diam-diam pada dini hari. Ada kalanya cahaya ini muncul ketika engkau sedang bersujud, atau ketika engkau menatap kosong ke arah langit, atau bahkan ketika engkau sedang dalam kesedihan terdalam. Di momen-momen seperti itu, engkau mungkin merasakan sesuatu yang menenangkan, seakan ada tangan lembut yang memegang hatimu dari dalam. Para arif mengatakan bahwa cahaya ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling tipis, paling lembut, namun paling dekat. Ia tidak menuntut syarat berat, tidak meminta amalan khusus, cukup hati yang siap menerima. Dan hati tidak akan siap sebelum ia menjadi jernih dari kesibukan yang menyesakkan. Dalam perjalanan tasawuf, cahaya ini tidak hanya berfungsi untuk menerangi, tetapi juga untuk membakar. Ia membakar sifat-sifat rendah, membakar kesombongan, membakar keakuan yang selama ini menghalangi engkau dari melihat siapa dirimu sebenarnya. Tetapi pembakaran ini tidak menyakitkan. Ia seperti api yang justru menghangatkan, bukan melukai. Dan dalam kehangatan itu, engkau merasa sedang dipulihkan, diperbaiki, dibentuk ulang menjadi dirimu yang lebih bersih. Seakan-akan setiap getaran meniupkan sedikit cahaya ke dalam rongga batinmu. Pada puncaknya, engkau akan menyadari bahwa cahaya ini bukan datang dari luar dirimu. Ia bukan sinar yang turun dari langit, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul entah dari mana.
Cahaya ini sudah berada di dalam dirimu sejak awal diciptakan, sejak sebelum engkau mengenal dunia dan segala hiruk pikuknya. Yang hilang bukan cahayanya, tetapi pandanganmu tertutup oleh kabut kesibukan, luka, dan keakuan. Dzikirhu tidak menghadirkan cahaya baru, ia hanya menghapus debu yang menutupinya. Dan ketika engkau menyadari bahwa cahaya itu menyala dari dalam, engkau akan mulai memahami sebuah rahasia besar. Bahwa perjalanan spiritual bukan tentang mencari apapun, tetapi tentang menyingkap apa yang sudah ada. Bukan tentang mengumpulkan, tetapi tentang mengurangi. Bukan tentang menambah pengetahuan, tetapi tentang membuang selubung. Dan ketika selubung itu jatuh satu demi satu, cahaya batin akan bersinar jelas, menunjukkan jalan pulang yang selama ini engkau cari. Bab 8. Ketika diri menjadi bayangan. Ada sebuah tahap dalam perjalanan ruhani ketika engkau mulai merasakan bahwa dirimu bukan lagi pusat dari segalanya. Bukan lagi tokoh utama dalam cerita hidup yang terus kau tulis. Pada tahap ini, ego yang selama ini mengaku sebagai aku mulai goyah, seperti bayangan yang kehilangan bentuk ketika cahaya terlalu terang. Inilah fase ketika dirimu perlahan memahami bahwa hakikat keberadaanmu hanyalah pantulan, bukan sumber. Dan pantulan tidak pernah memiliki wujud sejati selain dari apa yang memantulkannya. Ketika engkau mendalami dzikirhu, suara aku di dalam dirimu mulai melemah. Ia masih berbicara, masih menuntut, masih ingin diakui, namun volumenya tidak sekuat dulu. Engkau mulai melihat bahwa kebanyakan penderitaanmu datang dari perlawanan ego terhadap kenyataan. Keinginan untuk dianggap, kebutuhan untuk dikagumi, kecemasan terhadap penilaian orang lain. Semua itu mulai tampak seperti ilusi yang selama ini kau dekap terlalu erat. Dan ketika engkau meletakkannya perlahan, engkau merasakan kelegaan yang tidak pernah engkau temukan melalui pencapaian apapun. Ada saat ketika engkau akan merasakan bahwa dirimu seakan melonggar dari batas-batas pribadi. Engkau tidak lagi merasakan garis yang tegas antara aku dan bukan aku. Keheningan batin membuatmu menyadari bahwa hidup bukanlah tentang mempertahankan identitas, tetapi tentang menyatu dengan aliran ketetapan yang jauh lebih besar daripada keinginanmu sendiri. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai menjadi seperti air, mengikuti arus tanpa kehilangan esensi, lembut namun mampu membelah batu. Dalam keadaan ini, engkau tidak lagi memaksa hidup, tetapi membiarkan hidup membimbingmu. Namun yang paling mengejutkan adalah saat engkau mulai merasakan bahwa semua yang selama ini kau klaim sebagai milikku, pikiranmu, perasaanmu, tubuhmu, bahkan nafasmu, ternyata bukan milikmu. Semuanya bekerja tanpa engkau kendalikan. Detak jantungmu tidak menunggu izinmu, aliran darahmu tidak meminta instruksi, bahkan inspirasimu, ide-idemu, ketenanganmu, semuanya datang seperti tamu yang tidak kau undang. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, engkau akan melihat bahwa seluruh keberadaanmu hanyalah pinjaman sementara. Dan tidak ada yang lebih membebaskan daripada melepaskan klaim atas apa yang tidak pernah kau miliki. Pada puncak pengalaman ini, aku tidak lagi berdiri sebagai penghalang di antara dirimu dan Allah. Ia menjadi seperti bayangan yang tunduk kepada cahaya. Dan dari titik itu, engkau memahami bahwa melemahkan keakuan bukanlah hilangnya identitas, tetapi ditemukannya jati diri yang lebih sejati, yang tidak berubah, tidak terikat waktu, dan tidak bergantung pada dunia. Ketika aku menjadi bayangan, yang tampak adalah dia. Ketika suara dirimu mereda, yang terdengar adalah Hu. Dan di sanalah perjalananmu memasuki kedalaman yang lebih halus, lebih lembut, lebih sunyi. Bab 9, sunyi yang mengungkapkan segalanya. Ada satu ruang di dalam diri manusia yang tidak bisa dijamah kata-kata, tidak bisa disentuh oleh logika, dan tidak bisa didefinisikan oleh akal. Ruang itu adalah sunyi, hening yang bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi kondisi batin ketika seluruh hiruk-pikuk dunia tidak lagi mengguncangkan pusat dirimu. Para arif sering berkata, ketika engkau memasuki sunyi, engkau sedang memasuki pintu yang paling dekat dengan Allah. Sebab dalam sunyi tidak ada yang tersisa kecuali apa yang benar-benar nyata.
Pada awalnya sunyi mungkin tampak menakutkan. Ia terasa seperti ruang luas yang tidak memiliki penopang, tidak memiliki batas, dan tidak memberikan petunjuk. Namun ketika engkau bertahan beberapa saat dalam keheningan itu, engkau mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sunyi bukanlah kekosongan. Ia adalah kepenuhan yang tidak dapat dipadati apapun lagi. Ia adalah kondisi ketika hati berhenti mengejar, berhenti menolak, berhenti berkelahi. Dan saat itulah getaran Hu terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Tidak melalui telinga, tetapi melalui rasa yang muncul dari kedalaman ruhmu. Dalam sunyi, engkau melihat dirimu sebagaimana adanya, tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa identitas sosial yang biasanya kau tampilkan kepada dunia. Sunyi mengungkapkan luka-luka yang belum pulih, ketakutan yang belum kau akui, dan keinginan yang kau sembunyikan, bahkan dari dirimu sendiri. Namun yang paling unik, sunyi juga memperlihatkan kekuatan tersembunyi, ketabahan yang tidak pernah kau sadari, dan cahaya lembut yang selama ini menunggu di balik kegelisahanmu. Ini bukan penghakiman, ini adalah pengenalan. Dan pengenalan inilah yang membuat para sufi menemukan makrifat. Saat engkau benar-benar masuk ke dalam sunyi, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan bahasa manusia. Sebuah kehadiran yang sangat dekat, namun tidak berwujud. Ia tidak berbicara, tetapi engkau memahaminya. Ia tidak menyentuh, tetapi engkau merasakannya. Ia tidak bergerak, tetapi engkau dibuat tenang olehnya. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai latifah, kelembutan ilahi yang turun ke dalam hati. Dan dalam kelembutan itu, engkau seperti diingatkan bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian, bahkan ketika dunia tampak gelap. Pada akhirnya, sunyi tidak lagi menjadi ruang yang kosong dan menakutkan. Ia berubah menjadi sahabat perjalanan yang paling setia. Sebab dalam sunyi, engkau menemukan jawaban-jawaban yang tidak bisa ditangkap oleh pikiran. Engkau menemukan kehadiran Allah yang tidak mengenal jarak. Engkau menemukan dirimu yang paling benar, yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dan dari sunyi itulah engkau akan belajar bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang dikejar, tetapi sesuatu yang dibangkitkan dari dalam. Bab 10. Tenggelam dalam Hu, lahir kembali sebagai hamba. Pada tahap terakhir perjalanan ini, engkau akan menyadari bahwa semua pencarianmu, semua kerinduanmu, semua hening dan zikirmu, pada akhirnya mengarah ke satu titik yang tak berubah sejak awal, kembali menjadi hamba. Bukan hamba dalam arti kecil dan tak berarti, tetapi hamba dalam makna tertinggi, makhluk yang sadar sepenuhnya bahwa dirinya bergantung kepada Allah pada setiap detik keberadaannya. Ketika zikir Hu telah meresap ke dalam darah dan nafasmu, engkau mulai memahami bahwa kebesaran bukan terletak pada apa yang kau kendalikan, tetapi pada penyerahanmu kepada Dia yang mengendalikan segalanya. Dalam keadaan ini, engkau tidak lagi merasa perlu mengatur hidup dengan penuh kecemasan. Engkau tidak lagi memaksa jalan, tidak memaksakan rencana, dan tidak memaksakan hasil. Sebab engkau telah merasakan bahwa setiap langkah yang benar berasal dari tuntunan ilahi, bukan dari kecerdasan pribadi. Para sufi menyebut kondisi ini sebagai mati sebelum mati. Bukan lenyapnya tubuh, melainkan lenyapnya keakuan yang selama ini menuntut hak yang bukan miliknya. Ketika ego melemah, yang muncul bukan kekosongan, tetapi ketenangan yang tidak dapat diguncang oleh keadaan luar. Ada sebuah momen yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika engkau merasakan bahwa Hu tidak lagi sekadar zikir, ia menjadi denyut kehidupan itu sendiri. Setiap nafasmu membawa namanya, setiap gerakmu berlangsung dalam pengetahuannya, dan setiap diammu terasa seolah engkau sedang dihadapkan kepadanya. Inilah yang disebut para arif sebagai hadir dalam kehadirannya. Bukan dalam penglihatan fisik, tetapi dalam kesadaran yang membuatmu merasa disaksikan, dipandu, dan dicintai tanpa syarat. Dan dalam suasana batin seperti itu, engkau tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang mengancam, melainkan sebagai ladang kasih sayang. Engkau mulai melihat tanda-tandanya pada hal-hal kecil yang dulu kau abaikan, pada angin yang berhembus lembut, pada cahaya pagi yang menyentuh jendela, pada wajah-wajah yang engkau temui setiap hari. Bahkan pada kesulitan dan ujian, engkau melihat gerakan kasih yang sedang membentukmu menjadi lebih luas,
lebih lembut, lebih bijaksana. Dunia tidak lagi menjadi tempat pelarian, tetapi menjadi cermin yang memantulkan kebijaksanaannya. Pada akhirnya, engkau memahami bahwa perjalanan menuju Hu bukan tentang mencapai sesuatu yang jauh di luar dirimu. Perjalanan ini adalah tentang kembali kepada apa yang telah ditanamkan dalam ruhmu sejak azali. Kesadaran bahwa engkau adalah miliknya, berasal darinya, dan akan kembali kepadanya. Dan dengan kesadaran itu, engkau tidak berjalan dengan keangkuhan, tetapi dengan ketenangan. Tidak melangkah dengan ketakutan, tetapi dengan keteguhan. Tidak hidup dengan beban, tetapi dengan ringan. Karena engkau tahu bahwa yang menggerakkanmu bukan aku, tetapi Dia. Inilah penutup, namun bukan akhir. Sebab perjalanan kepada Allah tidak memiliki garis akhir. Selama engkau masih bernalar, masih bernafas, masih hidup, selama itu pula engkau akan terus diseru oleh bisikan lembutku. Dan setiap kali engkau menjawab panggilan itu, engkau akan dilahirkan kembali, lebih jernih, lebih lembut, lebih menyala. Inilah sejatinya rahasia zikirhu. Bukan untuk membuatmu hilang, tetapi untuk membuatmu kembali menemukan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Dan kini, setelah menapaki jejak demi jejak keheningan, setelah melihat cahaya yang tak tampak mata, setelah merasakan bagaimana Hu menghapus diri lalu membentuknya kembali, ingatlah satu hal, perjalanan ini tidak selesai, ia baru dimulai. Biarkan zikir Hu terus bergetar di dalam nafasmu, memandu setiap langkahmu pulang kepadanya. Jika video ini menyentuh sisi terdalam dirimu, tinggalkan jejakmu di komentar, bagikan kepada sesama pencari, dan pastikan kau tetap bersama kami dengan menekan like dan subscribe. Sampai bertemu di perjalanan ruhani berikutnya dalam cahaya yang semakin jernih.